Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali pada saat ini, di hari ini, siswa sekalian kelas 12 SMK Tabalong, semoga pian berataan tetap dalam keadaan beriman, bertakwa, dan sehat. Teruslah kita senantiasa memelihara keimanan kita dan juga kesehatan kita. Kita pada pertemuan ini belajar tentang keimanan, yaitu kehidupan manusia di hari akhirat. Baik, nah ini ada gambar ulun. Nah, ini pertama ulun menyampaikan tentang penyesalan di alam kubur. Kalau kita sudah wafat, meninggal, ya semua manusia kan pasti akan meninggal, akan meninggalkan dunia ini. Makanya harapan bagi orang yang sudah dalam kubur itu, dia itu hendak meminta lawan Allah Ta'ala, walaupun sesaat, walaupun sebentar hidup di dunia, maka dia akan hendak melakukan amal sedekah. Nah, ini jika manusia diberi kesempatan untuk hidup kembali ke dunia barang sebentar, hendak bersedekah. Itu Quran surah Al-Munafiqun. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, dan sehingga aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, apalagi hari ini adalah hari 10 Muharram nih. Nah, di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang dimana peristiwa-peristiwa besar itu terjadi. Nah, makanya disuruhkan pada bulan Muharram ini kita menyambung silaturahmi, kita bersedekah, dan khusus bagi kepala rumah tangga, ya, itu memberikan lebihanan belanja itu kepada keluarga. Nah, ini tentang hari kiamat, pelajaran kita nih. Nah, yakinkah kita hari kiamat itu akan pasti terjadi? Ya tentu. Yang pastinya diri kita dulu nanti akan mati. Nah, itu adalah kiamat. Kiamat, matinya makhluk itu kiamat. Nah, ini hanya berupa gambaran. Adapun kalau gambarannya itu sangat dahsyat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Dipadahkan itu kan manusia tuh, gambaran dalam surah Az-Zalzalah itu seperti anak-anak yang terbang. Bagaimana manusia itu berputar nang kayak aneh-aneh. Itu kadang-kadang wallahu alam, kadang-kadang dibayangkan betapa dahsyatnya, betapa gemparnya hari kiamat itu. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita lakukan untuk meyakini terjadinya hari akhir. Perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Surah Ali Imran ayat 185 disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Berataan, termasuk ulun, termasuk pian yang mendengarkan gini. Pada waktu tertentu pasti kita nanti akan menghadap Rob kita, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli kebaikan, ahli orang yang soleh. Nah, itulah. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari materi ini, pian-pian siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Artinya mengetahui pengertian iman loh. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Contoh kayak tadi kan pian hafal dulu, kullu nafsin dha'iqatul maut, surah Ali Imran nih. Nah, itu surah Ali Imran. Ayat berapa tadi? Ayat 185 nih.
Nah, jadi ada juga dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu dalil juga menunjukkan iman kepada hari akhir. Maliki Yaumiddin. Allah lah. Malik itu Allah, Raja yang di Maharaja, yang akan membalas segala perbuatan kita nih. Nah, yang ketiga menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Nah, Yaumus Sa'ah, apa-apa lagi? Banyak lagi kiamat tuh nama-namanya. Nah, keempat perilaku mawas diri. Nah, sebagai implementasi dari pemahaman iman. Mawas diri ini waspada kita. Nah, hidup kita nih harus selalu waspada, ada perhitungan, ya kah? Nah, baik dan buruknya ya itu nah. Nah, infografis kehidupan manusia di hari akhir kiamat. Menjadi manusia manusia yang paripurna. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Manusia punya hati kolbun ya, dan mempunyai akal. Nah, bisa menyaring yang mana baik dan yang buruk. Yalah, kita pilih tentu yang baik. Kita memilih yang kada baik berarti kita tumpati nafsu kita. Nah, yang kedua nih fungsi kiamat, yalah. Nah, dalil nakli ini dalil Al-Quran, yalah. Nah, ini diambil macam-macam hari kiamat, perilaku beriman pada hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Nah, peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Kita lanjutkan. Nah, beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini seorang muslim. Yo, siapa yang tahu? Beriman kepada hari kiamat ini rukun iman yang berapa? Betul ya, rukun iman yang kelima. Yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Artinya takdir baik dan buruk kita percaya. Nah, yang kelima adalah rukun iman beriman kepada hari akhir. Nah, meyakini kehidupan akhirat tersebut adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, kita harus meyakini datangnya kiamat, yaitu ketika manusia di dunia akan menemui pembalasan dengan seadil-adilnya. Nah, itu tadi Maliki Yaumiddin, Allah dapat berlaku adil kepada seluruh makhluk. Yalah. Kita lanjutkan. Melalui keimanan dan keyakinan adanya hari akhir, manusia memiliki harapan akan kehidupan yang kekal dan penuh dengan kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut. Nah, apa fungsinya? Kita mengimani hari akhir, fungsi terhadap kita apa? Nah, yang pertama adalah sebagai pemelihara diri manusia. Harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Artinya berhati-hati kita. Kada asal, bukannya asal gawi aja. Kada melihat halal dan haramnya. Nah, tapi kita harus selektif. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan. Nah, itu fungsinya. Nah, ada kolb hati kita kan. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk mentaati segala perintah Allah serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Nah, ittaqullah, disuruh kita bertakwa kepada Allah, manis tatoktum. Nah, seusaha semaksimal kita mungkin nih. Kalau kita ittaqullah haqqa tuqatih, itu bubuhan wali-wali dan para rasul anbiya aja nang kawa. Bertakwa dengan sebenar-benarnya itu sangat sulit. Tapi bertakwa dengan semampu diri kita, itulah nang kawa kita gawi nih. Kita tidak bisa amal kita sebagaimana amal para nabi rasul dan para wali-wali. Yang ketiga adalah sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Ibadah ini adalah hubungan kita kepada Allah. Ya, kalau muamalah ini hubungan kita dengan manusia dan makhluk yang lain. Nah, jadi hidup kita ini tenang dan tentram. Jadi kehidupan yang tenang itu tidak berada di harta yang banyak, tidak pada keluarga nasab yang bagus, tapi berada pada agama. Nah, itu agama Islam. Barang siapa yang mengamalkan agama dengan baik dan benar, insya Allah hidup kita tenang. Walaupun harta kita banyak isi ya lah. Jadi kita ingin tenang apalagi banyak ya lah. Nah, yang keempat sebagai penyandaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi. Nisbi ini adalah palsu. Karena yang hakiki adalah menyelaraskan hidup duniawi dengan kehidupan
ukhrawi. Nah, jadi mun kita hendak mendapatkan akhirat yang baik, maka dunianya kita jadikan baik. Bagaimana menjadikan yang baik? Mencari gawian yang halal. Nah, ya kalau dan pulang berhubungan dengan manusia yang lain pulang baik, pulang dunia kita baik. Jadi insya Allah akhirat kita juga baik. Sebagai perwujudan akhlakul karimah nomor 5. Nah, dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia. Di antaranya egoisme, ya mementingkan diri sendiri ini, takabur, sombong, merasa diri yang paling baik. Serakah ini kada puas-puasnya. Nah, pemalas. Nah, dan kikir. Nah, engken barajut di orang bari. Nah, serta berusaha memupuk kasaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah. Nah, ini pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sang kakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada pertanyaannya, apa tugas Israfil sebelum meniup trompet? Ya. Nah, maka tugasnya adalah bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kan? Ini pengertian kiamat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada 2 macam hari kiamat. Ya. Ada 2, itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kiamat sugro itu kiamat kecil, sedang kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat sugro apa? Kemungkaran dan kemaksiatan telah merajalela. Apakah kita lihat pada zaman sekarang ini? Nah, perzinahan telah dianggap hal biasa sehingga dilakukan secara terang-terangan. Nah, apakah sudah sampai ini? Perbandingan antara kaum perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Apakah ada zaman sekarang ini? Agama Islam hanya tinggal nama. Nah, tentu kita tidak menerima ini masih ada kita Islam kan. Nah, tapi pandangan ke Islam itu seakan-akan pudar. Nah, makanya kita tinggikan Islam itu dalam diri kita. Jangan sampai istiqomah Islam hanya tinggal nama. Kalau sudah tinggal nama, itu diantara kiamat sukura. Banyak masjid tidak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Ranggangan sudah wih ini zaman covid baranggang sudah. Nah, ini diantaranya tanda juga ini hendak menuju kiamat besar. Nah, ya Allah, jangan takutan kita lawan covid, tapi tetap waspada. Nah, tetap sholat berjamaah, kita ke masjid, ke langgar, ke musola, surau-surau. Nah, itu. Ya. Nah, mabuk-mabukan dianggap hal biasa. Iyalah, Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan, Masya Allah. Nah, ini diantara tanda-tanda kiamat sukra. Nah, apakah wabah COVID-19 nih salah satu tanda kiamat sukra? Bagaimana menurut pian-pian seberataan? Nah, kalau memang ini semuanya terdapat tanda-tanda kiamat dan kopi ini salah satu juga tanda kiamat sugro, maka nih ulun sarankan, Bapak sarankan sebaiknya pian siswa-siswiku sekalian perbaiki sholatmu, perbaiki sholatnya. Yalah. Nah, wasta'inu bisobri wassalah. Salinglah ya Allah Ta'ala tolong menolong dalam hal sholat dan kesabaran. Nah, jadi sabar dan sholat. Perbaiki itu kunci sukses dah. Munnya sabar, dapat sholatnya pulang perbaiki. Sabarnya bagus, apakah sholatnya belum lagi? Nah, perbaiki sholatnya. Nah, sholatnya sudah bagus dah, sabarnya pulang nang balum. Jadi kedua-duanya nih harus sabar dan sholatnya pulang harus bujur. Nah, pelajari apa rukun-rukun sholat, iyalah. Yang ke nih kiamat kubro pulang. Nah, kiamat kubro ini matahari keluar dari barat, keluar Yajuj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal. Nah, ini tidak bisa ulun jelaskan di sini ya. Nah, insyaallah nanti ini sudah kubro, ini sudah besar dah, menuju kehancuran alam semesta seberataan semuanya. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, ini macam-macam kiamat.
Ya, tadi kan kiamat sugro itu kiamat kecil yaitu kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kubro, kiamat besar yaitu peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta semua isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Nah, jadi awal kehidupan akhirat itu dimulai dari hancurnya alam semesta semuanya. Nah, sedangkan orang yang sudah meninggal, yang berdahulu sebelum kiamat kayak gimana ya? Bertahan di alam barzah. Nah, itu sampai kiamat tiba. Nah, kayak yang disebut orang-orang tua kita terdahulu yang sudah meninggal kan, nah, itu bertahan di alam barzah. Nah, itu keyakinan kita. Apa bedanya kiamat sugro dan kiamat kubra? Kiamat sugro itu peristiwa bencana alam dan meninggalnya manusia. Sedangkan kiamat kubra adalah akhir dari alam semesta. Nah, berapa sudah kawalan kita, teman-teman kita, atau keluarga kita yang dulunya pernah hidup berbicara dengan kita. Tapi sekarang tidak ada lagi nih. Terlebih lagi nih zamannya nih, zaman memperhatikan kesehatan kita berantakan. Kesehatan sangat 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 penting nih dengan adanya COVID ini nah. Nah, banyak orang nang meninggal nih karena perantara dan karena COVID yang mencabut malaikat Israel juga bang yang mencabutnya, tapi melalui COVID. Nah, makanya kita harus waspada, berhati-hati ya lah. Nah, baik, nah sesungguhnya hari keputusan kiamat itu waktu yang telah ditetapkan. Surah An-Naba ayat 17. Nah, kada kodi didahulukan karena kawa didudiakan ajalahum fil ala pal mutaqaddimun wa ajalahum fil akhirat. Nah, jadi kada kawa didahulukan, kada kawa dimundurakan kalau sudah waktunya kiamat. Jadi begitupun juga kita kalau sudah mati bang, wafat tadi kan. Nah, kiamat sugro kecil itu pengertiannya adalah kiamat sugro berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa dan rusak sebagian alam. Nah, ini ada orang yang meninggal dan dikubur kan. Nah, ini adalah musibah, gempa bumi, gunung meletus. Nah, ini tsunami. Nah, ini tsunami ada masjid Aceh Baitur Rahman yang masih tegak berdiri. Artinya Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menjaga rumah ibadah umat Islam yang di Aceh. Nah, ya kalau itu tanda kekuasaan Allah Taala nih, berataan cuma masjidnya yang kada. Nah, jadi artinya kita menjaga sholat kita, insya Allah Allah Taala jaga akan kita daripada kerusakan dan kebinasaan hati. Nah, kiamat kubro, kiamat besar. Pengertiannya kiamat kubur adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubur merupakan rahasia Allah, hanya Allah yang mengetahui. Nah, karena siapapun karena yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Malaikat yang paling dekat kepada Allah pun malaikat muqarrabin kada tahu juga. Jadi Allah Ta'ala yang tahu kiamat itu kapan terjadinya. Itulah final sudah itu. Nah, terus informasi. Nah, ini Quran surah Az-Zalzalah ayat 16. Hendaknya pian-pian siswaku sekalian hafal Quran surah Az-Zalzalah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bacakan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini diantaranya surah Az-Zalzalah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, idza zulatil ardu zilzalaha, yalah. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al insanu ma laha. Manusia bertanya, mengapa bumi terjadi begini ya? Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyara a'malahum. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, pada hari itu bumi menciptakan beritanya bi anna rabbaka auhalaha.
Sini pulang. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum. Yalah. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, akan diperlihatkan kebaikan sedikit pun akan diperlihatkan, kejahatan sedikit pun akan diperlihatkan juga. Itulah betapa dahsyatnya apa hari kiamat itu. Akan bayangkan. Nah, cari tahu. Nah, yang cari tahu apa itu yaumul barzah, apa yang dimaksud dengan yaumul ba'ats, apa yang dimaksud yaumul hasyar, apa yang dimaksud dengan yaumul mizan. Nah, kehabisannya neraka dan surga. Nih, cari. Nah, baik kita lanjutkan. Cari tahu, Bang. Dalil nakli yang menunjukkan kiamat itu pasti akan terjadi dan hanya Allah yang mengetahuinya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, itu mudah bagi Allah membangkitkan manusia di kubur. Nah, Allah Ta'ala aja kawa apa kita yang datang halus hambang mengganalakan ganal makan ya kalau digaduh kuitan kita nih kawa Allah menghidupkan ya apalagi membangkitkan yang dalam kubur lebih mudah lagi kita dari setitik air aja nih kawa dijadikan makhluk seperti manusia ini nah setitik air aja apalagi yang sudah jadi nih makinnya Allah Ta'ala lebih mudah lagi. Nah itu kita harus yakin ya kalau nah, ini perilaku yang mencerminkan iman terhadap hari akhir. Nah, ulun tuliskan di sini ada detak-detak. Nah, seperti ini ya. Nah, bahwa iman ini turun naik. Mudah-mudahan ya turun ada naik ya. Datar, naik lagi kan. Nah, ini. Nah, bersedekah. Ya, gambar orang bersedekah. Ini menunjukkan iman kepada hari akhir. Perilaku sebagai pencerminan keimanan pada hari akhir. Nah, senantiasa bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, mudah-mudahan kita semampu kita kawa. Yalah perintahnya apa? Sholat 5 waktu jangan tertinggal itu dahulu yang paling penting. Lawan orang tua jangan wani. Nah, itu diantaranya. Jangan wani. Yalah. Nah, makan nang halal aja kita nih, jangan nang haram memakan. Yalah. Yang kedua, nah, disiplin dalam melaksanakan sholat waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Nah, kayak puasa bulan Ramadan. Nah, dinyatakan kita yang wajib. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Jika sholatnya ditolak, maka ditolaklah amal-amal lainnya. Nah, kita harus perhatikan sholatnya ini tadi. Nah, wasta'inu bisobri wassalah. Ya, kita lanjutkan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu, ya kah? Nah, mencintai para fakir miskin, yalah. Nah, menyantuni, memelihara, mengasuh demi mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Nah, terutama ini pada bulan Muharram ini, nah di antara 10 tanggal 10 Muharram kita sapu apa anak ya apa kepala anak yatim kita sapu, nah kita bariinya. Nah, sedikit barang kan. Berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, bertutur kata yang baik-baik saja, mun kana kawai baik, diam. Tidak tahu diam. Melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan memperoleh naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, karena dijelaskan 7 macam itu perilaku apa-apa. Nah, diantaranya pemuda yang selalu beribadah sampai katuhainya. Nah, itu mendapatkan perlindungan. Pemimpin yang adil mendapatkan perlindungan juga. Nah, apalagi berbakti kepada kedua orang tua mendapatkan perlindungan juga di akhirat kelak. Nah, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah, jazakallah khairan. Nah, sampai di sini dulu, Bapak
menyampaikan materi tentang hari kiamat. Mudah-mudahan ini dapat memupuk iman kita akan hari akhir dan dapat memperbaiki kesalahan dan kekeliruan perbuatan kita. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah dan petunjuknya dan taufiknya agar kita selalu taat beribadah kepadanya dan kita selalu menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghirup udara dengan baik dan nyaman. Ini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Salam sehat, salam semangat, sekatap keren. Hadanallah yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.